Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya berucapkan barakallah buat anak solih-solihah yang sekarang sudah naik ke kelas 9. Oke, banyak. Harapannya di kelas 9 semakin rajin ibadah maupun belajarnya, karena di kelas 9 tantangannya kalian lebih banyak gitu. Insya Allah kalian bisa. Oke, baik. Pembelajaran matematika pada kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Oke, sebelumnya mungkin ada yang bertanya-tanya, buat apa sih kita belajar bilangan berpangkat? Apakah digunakan atau gimana? Apakah wajib atau enggak? Oke, sebenarnya bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui atau bisa kita temukan mungkin kebanyakan di bidang biologi. Oke, di bidang biologi itu ada di proses pembelahan sel. Selain itu, di bidang fisika juga ada kecepatan cahaya. Ada yang tahu kecepatan cahaya berapa? Kalau nggak salah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Oke, nanti coba kalian cari, buktikan apakah benar bilangan berpangkat itu bisa digunakan dalam bidang-bidang tersebut. Oke, lanjut. Untuk bilangan berpangkat, oke, perhatikan layar, silahkan. Manakah yang benar pernyataan di bawah ini? Yang pertama, 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15. Kemudian yang kedua, 5 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 243. Yang ketiga, 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. 1, 2, 3 mana yang betul? Coba kalian jawab. Coba kita buktikan mana yang betul. Oke, mohon maaf tidak terhitung. Oke, dari yang tadi jawaban yang betul adalah yang ketiga. 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5. Oke. Selanjutnya bilangan berpangkat. Oke, bilangan berpangkat poin A kita akan belajar tentang bilangan berpangkat bulat positif. Bilangan berpangkat merupakan bentuk sederhana dari perkalian berulang-ulang. Oke, dapat kita definisikan sebagai A pangkat N sama dengan A kali A titik-titik dikali A. Berarti A-nya itu sebanyak N, di mana A itu bilangan pokok dan N itu pangkatnya. Contoh yang pertama, 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Oke, jadi 2-nya sebanyak 3 kali. Oke, kebanyakan kita terkadang 2 pangkat 3 itu menjawabnya 6. Karena pada itunya mereka itu langsung 2 pangkat 3, berarti 2 kali 3. Oke, sekarang salah. Yang benar 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali sama dengan 8. Oke, selanjutnya yang nomor 2, negatif 3 pangkat 5 sama dengan negatif 3 dikali negatif 3 sebanyak 5 kali sama dengan negatif 243. Kenapa negatif? Oke, nanti kita akan belajar di selanjutnya. Tunggu nanti pas di bawah. Oke, contoh yang ketiga ada K pangkat 9 sama dengan K dikali K sebanyak 9 kali. Oke, kemudian nyatakan dalam bentuk perkalian. Oke, bisa anak-anak coba sendiri. Nanti kita cocokkan sama-sama. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Oke, 2 menit bisa untuk mengerjakan. Oke, sudah selesai. Oke, baik, coba kita cocokkan sama-sama. Yang A, apakah anak-anak jawabannya betul? 7K pangkat 3 sama dengan 7 dikali K dikali K dikali K. Kenapa K-nya yang 3 kali? Karena K-nya yang dipangkatkan 3. Oke, siapa yang jawabannya betul? Oke, yang jawabannya masih salah, tidak apa-apa, bisa dibetulkan buat belajar. Oke, untuk B sama C sama. Oke, kemudian untuk D
7K dipangkatkan 3, berarti 7K dikali 7K dikali 7K. Karena yang dipangkatkan 3 itu 7K, bukan K-nya saja atau 7-nya saja. Begitu juga untuk yang E dan F. Oke. Selanjutnya B. Sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Yang pertama ada sifat perkalian bilangan berpangkat. Pada perkalian bilangan berpangkat berlaku sebagai berikut. A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi bila bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, ingat bilangan pokoknya itu A. Jika dikalikan maka pada hasil pangkatnya tinggal ditambahkan. Oke, bisa diingat-ingat. Kemudian contoh. Yang pertama ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Bilangan pokoknya berapa? 2. Ya. Berarti tinggal kita jumlahkan bilangan pangkatnya. Oke, menghasilkan 2 pangkat 3 plus 4 sama dengan 2 pangkat 7. Oke, dan contoh yang kedua sama negatif 5 pangkat 4 kali negatif 5 pangkat 2. Bilangan pokoknya sama-sama negatif 5, pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Oke, maka menghasilkan negatif 5 pangkat 6. Oke, baik untuk yang nomor 3, 4B pangkat 3 dikali 3B pangkat 2. Maka 4 kali B kali B kali B dikalikan 3 kali B kali B. Karena yang dipangkatkan itu B-nya. Oke, maka berlaku 4 kali 3 dikali B sebanyak 5 kali menghasilkan 12B pangkat 5. Oke, yang kedua ada pembagian bilangan berpangkat. Pada pembagian bilangan berpangkat berlaku sifat A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi pada pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama. Ingat-ingat bilangan pokoknya itu A. Jika dibagi maka pada hasil pangkat bilangan yang dibagi dikurang pangkat pembaginya. Contoh, hitunglah 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 5. Oke, cara satu kita bisa menggunakan manual. 2 pangkat 9 yaitu 512 dibagi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 32. Maka hasilnya 16. Kita cara menggunakan sifat. Cara yang kedua, 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 5. Menurut sifat A pangkat M dibagi A pangkat N, maka menghasilkan A pangkat M min N. Berarti 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 9 dikurangi 5. Menghasilkan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Oke, contoh yang kedua, tentukan hasil yang paling sederhana dari 24 K pangkat 45 dibagi 8 K pangkat 30. Oke, caranya sama, pangkat K-nya tinggal kita kurangkan. Oke, maka menghasilkan 3K pangkat 15. Oke, untuk yang ketiga yaitu perpangkatan bilangan berpangkat. Oke, jadi bilangannya udah pangkat, dipangkatkan lagi. Pada bilangan berpangkat berlaku sifat A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka A pangkat M kali N. Jadi jika suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pada hasilnya pangkat pertama dikalikan dengan pangkat kedua. Oke, contoh, tentukan hasil dari 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Oke, maka pangkatnya tinggal kita kalikan. Oke, menghasilkan sama-sama 64. Oke, nomor 2, tunjukkan hasil paling sederhana dari R kuadrat pangkat 4. Oke, pangkatnya tinggal kita kalikan, menghasilkan R pangkat 8. Kemudian contoh yang ketiga, yang A, 2R pangkat 4 dipangkatkan lagi 2. Maka pangkatnya tinggal kita kalikan, yaitu pangkat 4 dikali 2.
Jadi 2R pangkat 8. Oke, atau bisa juga ditulis dengan 2 pangkat 8 kali R pangkat 8. Begitu juga untuk yang B. Sama, pangkatnya kita kalikan. Oke, sebelumnya kenapa 3-nya pangkat 5? Oke, karena tutup kurung dipangkatkan 5. Jadi 3 pangkat 5 N kuadrat dipangkatkan 5 kalau kita mau pisah-pisah. Oke, menghasilkan seperti itu. Berarti 3 pangkat 5 N pangkat 10. Kemudian yang keempat, bilangan berpangkat 0. Pada setiap bilangan berpangkat dengan 0 hasilnya selalu 1. A pangkat 0 sama dengan 1 dengan A tidak sama dengan 0. Jadi berapapun bilangannya kalau dipangkatkan 0 maka hasilnya 1. Contoh, hitunglah 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Bilangan pokoknya sama-sama 3, pangkatnya 4. Berarti pangkatnya tinggal kita kurangkan. Berarti 3 pangkat 4 min 4 sama dengan 3 pangkat 0 sama dengan 1. Atau bisa menggunakan cara 1, cara 2. Sama-sama menghasilkan 3 pangkat 0. Oke. Kedua, tunjukkan hasil paling sederhana dari negatif 4 pangkat 0, kemudian negatif 12P pangkat 0, C 6P kuadrat dibagi 4P dikali 2P. Oke, yang pertama sudah jelas. Bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Yang A 1. Oke, yang kedua atau yang B juga sama. P pangkat 0, P pangkat 0 itu 1, berarti 12 kali 1, 12. Oke, kemudian yang C 6P kuadrat dibagi 4P dikali 2P. Yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu. 4P dikali 2P 8P kuadrat, berarti 6P kuadrat dikali 8P kuadrat. Oke, yang dipangkatkan sama-sama P, berarti 6 dibagi 8 kemudian dikali P, 2 dikurangi 2. Oke, atau bisa juga 3/4 P pangkat 0. P pangkat 0 1, berarti 3/4 kali 1 sama dengan 3/4. Oke, untuk yang C kita akan belajar bilangan berpangkat negatif. Sifat bilangan berpangkat negatif. Oke, kita ke contoh dulu. Berapakah hasil dari 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7? Oke, jawabannya cara yang pertama. Oke, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7. 2 pangkat 3 berapa? 8. 2 pangkat 7 128. Oke, maka menghasilkan 1/16. Kita sederhanakan. Oke, kita menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu menggunakan sifat pada saat pembagian. Oke, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat 3 min 7. Oke, 3 min 7 berarti menghasilkan 2 pangkat negatif 4. Dari cara 1 dan cara 2 didapat 2 pangkat negatif 4 sama dengan 1/16. Oke. Kenapa 1/16? Karena 2 pangkat 4 itu 16. Sedangkan 2 pangkat min 4 itu sama dengan 1/2 pangkat 4. Berarti menghasilkan 1/16. Oke, dari contoh di atas dengan mudah kita dapat mengerti ya. Berarti A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N, atau A pangkat min 1 sama dengan 1/A pangkat 1 atau sama dengan 1/A. Oke, perhatikan contoh. Ada yang pertama, 4 pangkat negatif 3. Oke, 4 pangkat negatif 3 berarti sama dengan 1/4 pangkat 3. Menghasilkan 1/64. Oke, kemudian yang kedua, 2Y pangkat min 8 sama dengan
2 dikali, karena Y-nya yang berpangkat negatif, berarti 1/-8. Oke, sama dengan, kita sederhanakan 2 kali 1. Oke, ya 2, berarti 2 per Y pangkat 8. Oke, kemudian untuk yang ketiga, 4 per 3 pangkat min 2. Oke, sama dengan 4 dikali 3-nya naik ke atas, dikalikan. Jadi karena naik, pangkatnya berubah menjadi positif. Berarti 4 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 4 kali 9. Karena 3 pangkat 2 itu 9, sama dengan 36. Yang terakhir 7 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 7 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 7. Oke. Kemudian yang D, bilangan rasional berpangkat bulat. Bilangan rasional yaitu suatu bilangan yang berbentuk A per B, di mana B tidak sama dengan 0. Ingat bahwa A per B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N atau per B pangkat N. Dan A per B dipangkatkan negatif N sama dengan B pangkat N per B pangkat N per A pangkat N, dibalik biar hasilnya positif. Oke, kemudian hitunglah hasil dari 3/4 pangkat 2 sama dengan, oke, 3-nya dipangkatkan 2, 4-nya juga dipangkatkan 2. 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16. Oke, contoh yang kedua, tentukanlah hasil paling sederhana dari setengah pangkat 3 kali setengah pangkat 6. Oke, ini mudah sekali karena bilangan pokoknya sama-sama setengah, jadi pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Setengah pangkat 3 kali setengah pangkat 4 berarti sama dengan setengah pangkat 3 plus 4. Iya? Oke, bisa pakai cara seperti ini atau langsung karena hasilnya sama. Ya, 1/128. Oke, kemudian yang B. Oke, 1/5 pangkat 2 dibagi 1/5 pangkat 6. Oke, biar berubah jadi perkalian, maka kita balik 1/6-nya. 1/6 pangkat 2 ini sama dengan 6 kuadrat per 5 kuadrat sama dengan 36/25. Jadi 5/6 pangkat 2 sama dengan 5/6 dipangkatkan 2. Oke, 5/6 pangkat negatif 2 sama dengan 6/5 dipangkatkan 2 sama dengan 36/25. Oke, kemudian tuliskan dalam bentuk paling sederhana. Oke, bisa anak-anak perhatikan. Oke, iya, menghasilkan 1 karena pangkatnya 0. Atau juga bisa iya. Oke, sama-sama berpangkat 0. Hasilnya 1/1 sama dengan 1. Iya. Oke, kemudian yang E, notasi ilmiah bentuk baku bilangan. Oke, jarak antara matahari dan Saturnus dalam sistem tata surya adalah 4.497 juta kilometer. Bilangan tersebut dapat dinyatakan dalam notasi ilmiah atau bentuk baku menjadi 4,497 dikali 10 pangkat 9. Jadi mundur, nolnya kan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, biar paling sederhana sebenarnya bisa 4.497 dikali 10 pangkat 6. Tapi biar kita cari bentuk yang paling sederhana, nolnya mundur lagi. 1, 2, 3, jadi pangkat 9. Jadi 4,497 kali 10 pangkat 9. Kemudian massa elektron adalah 0, sekian, nanti bisa dibaca sendiri. 9109 gram. Bilangan tersebut dinyatakan dalam notasi ilmiah atau bentuk baku menjadi 9,109 kali 10 pangkat negatif 28.
Oke, karena di depannya 0, jadi pangkatnya negatif. Kemudian yang F, tanda hasil perpangkatan. Bilangan pokok positif. Ingat, bilangan pokok itu A. Oke, kemudian jika dipangkatkan dengan bilangan bulat, ganjil maupun genap, maka hasilnya tetap positif. Oke, contoh 3 pangkat 4 dan 3 pangkat 3. Oke, penyelesaian. 3 pangkat 4 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. 4 genap atau ganjil? Genap. Oke, menghasilkan 81. Kemudian 3 pangkat 3, 3 genap atau ganjil? Ganjil. Oke, 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. 27-nya positif. Oke, berarti dipangkatkan bilangan bulat, ganjil maupun genap, maka hasilnya tetap positif. Oke, kemudian yang kedua, bilangan pokok negatif. Bilangan pokok, ya, bilangan pokok A. Jika dipangkatkan dengan bilangan bulat genap, maka hasilnya positif. Oke. Jika dipangkatkan dengan bilangan genap ganjil, bilangan bulat ganjil, maka hasilnya negatif. Oke, bisa perhatikan yang di kotak. Negatif A pangkat bilangan genap, maka menghasilkan positif. Sedangkan negatif A pangkat bilangan bulat ganjil menghasilkan negatif. Contoh, negatif 2 pangkat 4 dan negatif 2 pangkat 3. Penyelesaiannya, negatif 2 pangkat 4 berarti negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sebanyak 4 kali, menghasilkan 16, karena negatif 2 dikali negatif 2 menghasilkan positif. Positif dikalikan negatif menghasilkan negatif. Negatif dikalikan negatif hasilnya positif, berarti menghasilkan 16. Kemudian negatif 2 pangkat 3, 3 bilangan genap atau ganjil? Ganjil. Oke, berarti negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sebanyak 3 kali. Berarti negatif 2 dikali negatif 2 menghasilkan positif. Positif dikali negatif menghasilkan negatif. Oke, atau min 8. Oke, mungkin itu sedikit pembelajaran kali ini. Untuk tugasnya nanti bisa kalian kerjakan, merangkum apa yang sudah tadi dijelaskan. Sekian yang dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.